Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Kesemayoga dari kelas 1 hari ini. Saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsangan dan makan, mengumpulkan energi, akan mengandalkan gerakan. Ini contoh gambar makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Nomor 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Ini contoh gambar makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nomor 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Ini contoh gambar makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Nomor 4. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Ini contoh gambar makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana atau karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks atau glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat sendiri disebut produsen atau autotrof. Ini contoh gambar makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Nomor 6. Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Ini contoh gambar makhluk hidup dapat bernapas. Nomor 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Ini contoh gambar makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniselular seperti Paramecium, Amoeba, dan Eugulena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiselular, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Ini contoh gambar makhluk hidup tersusun dari sel. Bagian B. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? 1. Klasifikasi. Klasifikasi atau pengelompokan membuat hidup lebih mudah setiap orang, termasuk ilmuwan. Misalnya, ketika kita mengunjungi minimarket untuk membeli pasta gigi, maka kita akan pergi ke rak perlengkapan mandi. Jika kita ingin membeli minuman, maka kita pergi ke lemari penyimpan minuman. Semua jenis barang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Ini contoh gambar klasifikasi. Nomor 2. Kunci klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan berikut. 1. Lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. 2. Menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. 3. Memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah melihat sebelumnya. 4. Lalu memberikan hasil yang konsisten. Siapapun yang menggunakannya, ini berarti semua ilmuwan di seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme dengan cara yang persis sama.
3. Kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Ini contoh gambar kunci dikotomi. Kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Kunci determinasi ini dapat dikotomi memuat dua pilihan ataupun terdiri atas banyak pilihan. Ini contoh gambar kunci determinasi format tabel. Makhluk hidup beraneka ragam. 1. Urutan takson makhluk hidup. Pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut dicari lagi perbedaan dan persamaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah mempelajarinya. Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan disebut dengan takson. Urutan tingkat takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah, yaitu kingdom, regnum, phylum, divisio, classis, ordo, familia, genus, spesies. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggota takson. Tapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin dikit anggota takson. Tetapi semakin banyak persamaan antar anggota takson tersebut. Kingdom atau bagi hewan dan regnum bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan, yaitu kingdom Monera atau organisme dapat membran inti sel, kingdom Protista atau organisme yang memiliki jaringan sederhana, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Platea atau tumbuhan, dan kingdom Animalia atau hewan. Filum atau bagi hewan dan divisi bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Misalnya kingdom Platea terdiri atas 3 divisi, yaitu Bryoptia atau lumut, Heterotopia atau paku, dan Spermatopia atau tumbuhan berbiji. Khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhirnya Peptia. 2. Klasifikasi hidup 5 kingdom. Terdapat berbagai macam pengelompokan makhluk hidup. Namun yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera atau organisme tanpa membran inti sel, kingdom Protista atau organisme yang memiliki jaringan sederhana, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Platea atau tumbuhan, dan kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Monera. Berikutnya adalah karakteristik umum dari kingdom Monera, yaitu prokaryotik, tidak memiliki organel, mikroskopis, uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel, memiliki DNA sirkuler, kosmopolit atau dapat ditemukan di mana saja, reproduksi secara vegetatif atau membelah diri atau fragmentasi. Ini contoh gambar kingdom Monera. Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukaryotik atau sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan sederhana dan tidak memiliki organ. Protista mirip hewan atau protozoa tersusun dari atas sel atau satu sel atau uniseluler. Contohnya Plasmodium, Amoeba, Proteus, Trypanosoma, Gembiance, dan Paramecium caudatum. Ini contoh gambar kingdom Protista. Kingdom Fungi. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Fungi atau jamur memiliki ciri eukaryotik, sel berupa hifa atau benang, dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas serta dapat menghasilkan spora untuk berkembang biakan. Ini contoh gambar kingdom Fungi. Kingdom Plantea. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Plantea memiliki karakteristik eukaryotik, berdinding sel, memiliki kloroplas, jaringan terdiferensiasi menjadi
Orang akar, batang, dan daun. Cyanobacteria atau lebih dikenal dengan nama tumbuh berperan sebagai produsen tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Ini contoh Kingdom Plantae. Kingdom Animalia. Organisme yang digolongkan ke dalam Kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariot. Dia memiliki dinding sel multiseluler, heterotrof, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Ukuran hewan bervariasi dari berukuran mikroskopi sampai dengan berukuran sangat besar. Kingdom Animalia atau lebih dikenal dengan kerajaan hewan mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Ini contoh gambar Kingdom Animalia. Sekian presentasi dari saya. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tiar karena telah membimbing saya presentasi kali ini sampai berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.